Saya nggak peduli yang Islam itu akhirnya menerima kebenaran, itu adalah tambahan bonus gitu. Yang saya mau pelihara adalah orang-orang Kristen ini. Itu tujuan saya buka live ini. Tidak mungkin Abraham bin Asar di Alkitab kita maupun orang Yahudi, Israel sana, cucunya Abraham asli, ya. Itu tidak pernah mengatakan kakek moyang mereka itu bin Asar. Yang ada bin Terah. Ini nggak gampang ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Insya Allah jumpa lagi berkat rahmat Allah dengan manusia-manusia yang semoga diberi hidayah. Sore Bu Agatha, belum sadar-sadarnya ya. Sore. Kok cerita khayalan-khayalan yang luar biasa itu dari mana? Kitab-kitab apa tuh dibaca? Saya cuman pakai satu kitab. Saya nggak butuh tafsir, saya nggak butuh hadis, saya nggak butuh sirah, saya nggak butuh yang lain. Ini komplit sekali nih Alkitab saya. Jauh melencengnya dari kebenaran menurut Al-Quran dan Sunnah. Oh iya loh, Al-Quran dan jauh. Sunnah. Betul. Pasti Kok jauh. kamu mengikuti yang jauh kebenaran itu, kok mau mengikuti itu? Oke. Kenapa ndak Al-Quran cuma baca terus terang gitu loh? Biar Kalau di hidayah dari Al-Quran, Allah. Oke. Kalau di Al-Quran saya tanya, siapa istrinya Adam? Istri Adamnya ya Hawa, diciptakan Allah Coba dari di tulang mana rusuknya di dalam Allah. Quran? Di mana di dalam Loh, Quran ditulis ada nama Hawa? Makanya kamu baca Nah, tuh saya nggak usah baca, nyari istrinya Adam aja nggak ada. Apa yang mau saya dapat di sana? Ya, nanti saya tanya lagi nih, istrinya Ibrahim mana? Nggak ada lagi. Apa yang bisa saya dapatkan dari sana? Nggak ada. Apa-apaan ini? setan apa namanya dosa itu menurutmu apa? Hah? Anda bilang saya setan. Memang setan suka teriak setan, Pak. Ketawa iblis gimana nih? Jangan ketawa dulu. Aku mau ketawa. Panas dia. Pusing. But. Kita itu memang harus menertawakan Saitoni Rojim. Oke? Halo, Sira. Cukup. Halo, Sira. Halo Kak, Iya. selamat sore. Ya, sore. Saya mau tanya nih Kak, Silakan. apa perbedaan dalil sama firman? Dalil sama firman ya beda lah. Iya, menurut saya terlalu berbeda Pak. Lalu? Kesimpulannya, manusia seharusnya diberi akal budi dan pikiran. Ya, seharusnya kita berpikir apa yang ada di dalam dalil itu. Terus satu lagi, di dalam dalil tidak ada apa ya pengertiannya? Apakah itu perkataan Muhammad atau perkataan Allah? Itu urusan Anda. Oh gitu ya Kak ya. Ya itu kan kitabmu, itu bukumu, bacaanmu. Bukan bacaan saya itu. Oh ya Pak, ya Mbak. Itu ya. Mana ada di dalam sini perkataan Muhammad? Ya itu bukan bacaan saya, ini bacaanmu itu. Baru ada perkataan Muhammad. Mana ada Quranku tadi? Mungkin pertanyaan itu saja Mbak. Saya belajar lagi lebih dalam. Siap. Kenapa menyerah sebelum berperang? Ngomong apa? Aku nggak tahu dia ngomong apa. Ada yang ngerti nggak? Aku nggak nangkep loh. Ada yang nangkep apa yang dikatakan?
Eh, nggak tahu, aku jujur ya, aku nggak paham gitu loh. But. Suka-suka dia loh, nggak apa-apa. Hmm. Halo. Halo. Ini Vladan Asimovich, kok jangan gitu dong. But cembut. Kurang ajar. Ya, halo Isan. Isan halo. Kristen. Ya, halo. Salam kenal Mbak. Aku Kristen. Iya. Oh, oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak sih, aku cuman apa namanya? Cuman pengen belajar aja di sini, bukan ikut-ikut dengar aja. Oke. Baik. Di bawah dulu ya, kita naikin yang lain ya. Catat ya di bawah ya sambil tap-tap ya. Thank you Bang Ihsan ya. But. Ini banyak banget ya. Apa sayangku, sayang cintaku ini. Ngasuh anak kok apa sayang cinta. Ini kalau masih ngurusin anak. Cintaku. Saya lalap yang naik ke room ini. Anaknya merengek-ngewaki. Apa ya? Itulah. Itu bahasanya itu. Tahap. Sayang cintaku. Merubah. Oke, Jala Dwi Niowito. Halo. Assalamualaikum. Halo, Jala Dwi. Halo Jala Dwi. Halo Jala. Hola. Wala. But. Sangat jauh dari kebenaran ya kan. Halo. Hai Kak. Shalom. Halo. Senang sekali. Aku ngikutin terus nih Agatha. Agatha, kamu jadi fans mama aku loh. Oh ya. Dia ngikutin terus di YouTube. Senang diskusi dengan thank kamu. you. Senang. Semoga kamu bisa makin memberitakan firman Tuhan ya. Jadi banyak orang berpengetahuan. Tapi hari ini aku mau diskusi sama Agatha nih. Kebetulan Boleh. kemarin itu juga aku diskusi dengan Unitarian dan beberapa pendeta-pendeta yang aku undang setiap Jumat di kantor aku gitu kan. Nah ini aku mau tanya nih Agatha mengenai Matius, sebentar, Matius 2 yang ayat 13 ya sampai 15 ya. Jadi di sana kan ada penyingkiran Yesus ke Mesir, lalu dilanjutkan dengan pembunuhan anak-anak di Bethlehem ayat ke-16 dan sampai ke-18-nya. Yang aku mau tanya adalah kan yang menjadi benang merah kita dengan tetangga sebelah kita adalah pengakuan Yesus Kristus dan sebagai Tuhan kita, sedangkan di mereka adalah sebagai nabi gitu ya. Nah, aku dulu sekitar 20 tahun yang lalu pernah ada buku yang membandingkan antara Yesus dan Muhammad. Waktu itu bukunya pernah beredar. Nah, tapi sekarang memang udah nggak ada setelah kita cari. Ini kan Yesus ini kan dia sampai disingkirkan di Mesir dan dia juga waktu itu mau dibunuh Herodes. Nah, aku waktu baca kemarin itu di surat Maryam, aku nggak baca sejarah Nabi Isa itu yang reverse ke Alkitab kita gitu. Nah, padahal ketika kita memang bisa menjelaskan ini secara sejarah gitu ya, harusnya kan ini orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan ini
dia bisa bisa paham dengan sangat mudahnya gitu. Karena ketika kita mengkomparasi, Yesus itu jelas sekali riwayatnya di Alkitab kita, sedangkan di surat Maryam itu Nabi Isa yang notabene mereka menyamakan dengan Yesus itu perjalanannya tidak sama gitu sejarah hidupnya. Nah, bagaimana ini diskusi kita pada sore ini, pendapat dari Agatha yang memang sudah mengkaji kitab ini, karena saya juga rindu sih ingin belajar ini sampai ke Bethlehem ataupun ke Yunani, tapi mungkin hari ini saya bisa belajar dari Kak Agatha. Bisa dijelaskan nggak, dibantu gitu, gimana Kak? Oke. Menarik ya tentang Isa ini. Wow, sangat ini komprehensif dari mulai nubuatannya padahal kita tahu ya, kitab kita ini berbicara tentang satu orang yang namanya adalah Sang Injil, yaitu Yesus kan. Ya. Tetapi bagi mereka ini cuman garnish. Jadi mau kayak gimana pun Mbak, kita tuh nggak akan nerima hulunya. Kita nggak akan bisa membuka cara berpikir mereka. Kitab kita ini udah dirubah-rubah. Ini nggak asli. Itu poin ini menjadi apa? Menjadi kayak sumpel di mata. Itu gelap semuanya gitu. Mbak mau bilang aja semua dunia ini kayak apa indahnya pun, itu ada 2 sumpel itu, ya, itu yang paling penting. Yang kedua, ini dirubah. Itu mindsetnya seperti itu. Jadi ini kayaknya menarik perdebatannya. Makanya saya bilang saya merenungkan ini selama berhari-hari. Sebenarnya diskusi dengan mereka ini, ya aku ya, ini secara pribadi ya, yang mau kuselamatkan 700 orang Kristen di sini. Saya nggak peduli yang Islam itu akhirnya menerima kebenaran, itu adalah tambahan bonus gitu. Yang saya mau pelihara adalah orang-orang Kristen ini. Itu tujuan saya buka live ini. Makanya buat seru-seruan, saya lucu-lucuin gitu. Kenapa? Karena itu tadi Mbak, dan ini udah dirubah. Itu sumpel yang ada di mata, sampai kayak gimana pun, kecuali Roh Kudus itu memang menerangi hati mereka. Dan mereka itu kayak ngasih sedikit sayatan sehingga bisa masuk cahaya itu. Itu mungkin yang akan memungkinkan mereka itu untuk percaya kepada Kristus. Tetapi orang-orang Kristen ini yang mau saya selamatkan. Saya nggak peduli mereka. Ketika mereka mengatakan Injil itu tadi beri kitab Injil, ya saya mau ketawa. Iya. Sementara ini adalah produk dari gereja gitu loh. Gimana? Makasih banget. Saya juga baca surat Maryam kemarin, kebetulan dari seluruh Al-Quran akhirnya yang saya coba pertama dalami adalah surat Maryamnya gitu ya. Karena kan memang benang merahnya ada 2 kan. Salah satunya kan benang merah di garisnya Abraham, Ishak dan Ismail, itu kan perdebatannya. Dan waktu saya katekisasi dulu, itu yang juga saya pertanyakan dengan pendeta gitu kan. Di sini benang merah kita dengan RT 6 gitu, Muslim lah gitu. Nah tapi sekarang yang kedua itu benang merahnya adalah di tadi yang tadi aku sepakat yang kamu bilang tadi, main course-nya itu kan Yesus kalau di Kristen. Nah sekarang bagaimana kan kita tugas kita adalah yang memang sudah mengetahui sejarah ini, bagaimana menerangkan ini dengan cara yang simple, mudah, dan mereka mengerti gitu kan. Itu yang jadi PR besar buat kita untuk mendiskusikannya sih dengan mereka gitu. Kalau saya itu sebenarnya kalau dari katekisasi yang saya dapat dari Romo Aji itu bisa berjam-jam untuk ngejelasin Tritunggal. Saya itu mempresnya itu lebih pres lagi. Itu udah sering saya lakukan ya. Kayak tadi Mbak sendiri lihat ya, mungkin Mbak Eskler dari tadi ada di bawah ya. Dan saya dengan Pak Syarif, seperti apa saya menjelaskan kurban, seperti apa menjelaskan secara komprehensif. Tahu nggak apa yang dia bilang? Saya pusing Mbak. Karena itu tadi, itu adalah ini palsu. Udah. Jadi mau kayak gimana pun, makanya yang mau saya kuatkan itu adalah orang Kristen. Sepakat. Tapi ada saja yang dari RT 6 itu, ya karena mereka melihat, logika saya itu lebih kena gitu. Saya memang selalu saya nggak mau terlalu lama jauh ya. Sebenarnya saya paham sekali ini isinya, tapi saya mau selalu dengan analogi, dengan pembawaan yang simpel-simpel, yang logika-logika yang kena gitu, tatak gitu kan. Supaya apa? Mereka pun bisa menggunakan nalar mereka, karena mereka ini kayak tertidur, ini dorman ini. Kepala mereka itu tertidur karena nggak pernah diasah. Makanya kenapa saya itu suka bermain-main kata, dan ini sebenarnya udah Islam di bawah ini udah ngamuk. Nengok saya suka bolak-balikkan kata.
Karena saya mau mencoba membangunkan kembali lagi nih otak mereka yang udah dorman ini, yang udah tertidur ini. Tahu ya istilah-istilah biologi gitu ya. Nah itu, jadi udah simple banget. Komprehensif itu pasti harus gitu ya, berdalil mutlak. Nah, jadi saya sebenarnya sempet dulu juga udah mau menyerah ya. Kenapa? Karena memang sesulit itu mindsetnya. Jangan pernah menyerah. Tapi saya nggak pernah nyerah memang. Karena Saya nggak pernah berpikir nyerah. kemarin gini, dengan Agatha yang Kristen Ortodok gitu ya, saya juga mengkaji gitu ya, dengan diskusi juga dengan beberapa kawan-kawan saya gitu. Akhirnya saya bilang, saya senang, nggak apa-apa Agatha itu dengan Kristen Ortodoknya, karena supaya dengan adanya figur Agatha ini membuka mata mereka bahwa mereka itu mengcopy gitu loh, mengcopy tata ritualnya, mengcopy budaya-budayanya, culture yang memang sudah ada di abad pertama itu, saya bilang gitu. Jadi nggak apa-apa, saya bilang gitu, karena kalau dulu kan kita kan sangat sulit kan untuk mengklaim bahwa kita yang memiliki kebenaran itu. Dengan adanya Agatha sekarang kan mereka udah nggak bisa berkutik lagi kan dari segi ritual ya, itu baru dari segi ritual gitu. Saya sih akan support Agatha terus sih, semangat terus sih gitu. Cuman Thank ya you, tadi Kak Ezekiel. dan jangan pernah berhenti sih, itu yang saya, karena sekarang jadi dia kejepit kan, karena kejepit kan ketika dia Kristen, soalnya saya udah dengar Kristen Ortodoks sudah beberapa tahun yang lalu sama kawan-kawan saya dengan di Surabaya gitu, diskusi kami juga hebat banget gitu. Tapi dengan adanya Agatha sekarang dia jadi terjepit, karena kan ketika dia mengklaim itu budaya dia, ritual dia dan lain-lain, dia nggak bisa mengklaim lagi. Bahkan bentuk masjid mereka itu masjid mereka, nggak bisa lagi mengklaimnya. Agatha juga kemarin live kan menceritakan kubahnya itu kan dari Kristen Ortodok gitu, ya kan? Jadi saya Kubah itu bukan dari Kristen Ortodok, dari Alkitab sayangku. Kisah Para Rasul 2. maksudnya gereja mula-mula di Kristen Ortodok itu sudah menggunakan kubah gitu loh, maksud saya. Jadi Iya. artinya, sedangkan mereka kan munculnya di abad yang 600 Masehi sekian gitu kan. Jadi artinya itu sudah ada gitu, itu bukan milik kamu gitu. Benchmarknya bukan milik kamu. Kristen Ortodok sudah menggunakan itu sebagai tempat ibadah mereka gitu kan. Jadi terjepit, maksud saya senang dengan kehadirannya ini, dia terjepit gitu loh akhirnya. Dengan terjepit itu kan dia harusnya berteriak kan, ini kenapa, mengapa, harusnya kan mereka belajar gitu. Itu saya yang senang. Tapi tadi saya setuju, saya terjawab sih pertanyaan saya. Artinya yang tadi Agatha sampaikan berarti Yesus dan Yesus yang di Alkitab kita memang sudah sekarang kita sepakat bahwa sama sekali tidak sama dengan Nabi Isa yang mereka tuliskan di surat Maryam itu, gitu kan ya? Kesimpulannya. Jauh. Ya kan? Jauh. Dan termasuk Ismail jauh. juga ya. Termasuk ya, karena waktu itu Elia Miron juga menyampaikan bahwa Ismail yang di perjanjian lama tadi kan Abraham itu kan. Dari situ kan benang merah juga startnya kita berbeda gitu. Itu bukan Ismail yang Ismail mereka. Itu gimana? Coba Agatha konfirmasi ini. Karena gini ya, mereka, kisah tentang Ismail itu sendiri tuh cuman berapa ayat di dalam kitab mereka. Dan di tempat kita pun Ismail itu bukan nabi gitu loh. Tetapi di dalam iman mereka itu nabi yang menghubungkan sampai ke nabi mereka kan adalah keturunan dari si jalur Ismail ini gitu kan. Tetapi itu tidak nabi di dalam kitab kita. Justru di dalam kitab kita Ismail ini sangat sedikit ya. Dia hanya saya katakan dia hanyalah ketidaksabarannya Hagar. Ketidaksabarannya Sarah. Gitu. Itu. Jadi dan Ismail ini adalah tipologi bahwa kita ini sebenarnya adalah budak dari dosa yang dimerdekakan. Ismail itu adalah budak yang dimerdekakan dengan ibunya. Itu jadi nubuat, itu bukan tidak berarti lebih. Itu sangat berarti. Yaitu adalah kita yang dibebaskan, dimerdekakan. Makanya di dalam Kolose berapa saya lupa atau Galatia dikatakan tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi budak, tidak ada lagi orang merdeka. Semuanya menjadi anak-anak Allah kan gitu. Jadi Ismail ini itu adalah penggambaran kita. Kita orang-orang yang di bawah perbudakan itu. Ya, tapi secara literatur
yang disampaikan tadi sama si Elemiren itu memang Ismail itu kalau misalnya dari Ishak kan keturunannya sampai ke Yesus ini kan clear gitu kan di Alkitab gitu, maksudnya silsilahnya itu family Keturunan tree-nya Ismail juga ada. keturunan Ismail juga itu ada kok. family tree-nya sampai ke Nabi Muhammadnya mereka itu apakah Oh memang nggak ada. Kalau ke situ nggak ada kesinambungan. Bukan, saya mau tanya. Berarti tidak ada family tree-nya sampai ke Muhammad kan? Nggak ada ya. Jadi bahkan itu ya. Kalau jangan kan nyampe ke Ismail ya. Begitu masuk ke Abraham, itu orang tuanya udah beda. Kita Terah, mereka Asar. Di dalam Al-Qur'an itu namanya Asar. Ini udah dua tokoh yang berbeda. Tidak mungkin Abraham bin Asar di Alkitab kita maupun orang Yahudi Israel sana cucunya Abraham asli ya. Iya. Itu tidak pernah mengatakan kakek moyang mereka itu bin Asar. Yang ada bin Terah. Nah itu. Jadi ini sebenarnya kalau dipaksakan pun silsilahnya jauh. Nggak ada silsilahnya itu sampai ke situ. Berarti terjawab itu. ya, itu Ismail mereka Ismail kita itu dengan Ismail mereka itu tidak sama. Beda. Nah sekarang Beda. kalau family tree-nya Yesus sendiri kan kita ada Yakobus ya yang anaknya Maria ya, Yakobus. Yakobus. Iya, Maria. Yakobus anak tirinya, anak dari Yusuf. Iya, anak dari Yusuf, Maria dan Yusuf. Nah, Yesus kan anak sulung Maria dan Yusuf ya. Nah, setelah itu kan Yesus pasti secara ini ya, secara perdata ya maksudnya ya. Ya, secara perdata ya keturunan dari Yusuf karena Yusuf itu kan keturunan Daud juga kan. Ya, jadi memang benar gitu karena kan gini. Si kenapa Yusuf ini kan diundi dan akhirnya menikahi Maria itu untuk menjaga marwahnya karena kan orang Israel itu kan kalau secara tradisi mereka kalau perempuan itu hamil di luar nikah itu pasti dirajam sampai mati kan gitu. Nah, jadi kenapa Yusuf ini digunakan oleh Tuhan supaya menjaga marwahnya si Bunda Maria ini sampai dia melahirkan gitu. Lah, kan dikatakan ini ya. Ini adalah minggu peringatan kematiannya Sang Theotokos atau Bunda Maria ya dari tanggal 6 kemarin kalau nggak salah sampai sekarang. Tanggal berapa saya lupa ya. Ini adalah minggu-minggu peringatan kita tentang Sang Theotokos yang perawan selama-lamanya. Jadi Kristus itu lahir dari perawan Maria sama seperti yang tertulis di dalam Mazmur ya. Hanya raja saja yang melewati pintu bait Allah. Sesudah itu ditutup kembali. Nah, ini menunjukkan keperawanannya Bunda Maria. Jadi Maria itu memang hanya melahirkan Kristus dan dia perawan lagi. Sorry, ini saya ambil ya. Bentar dulu. Nah, ini ya. Ini saya bawa ikon. Kenapa Bunda Maria di situ ada bintangnya ini? Nah, ini. Dia itu perawan sejak semula, setelah melahirkan pun dia tetap perawan. Nah, ini. Jadi kalau dikatakan ada Yakobus yang lain, nah itu Yakobus adalah dari Maria yang lain. Gitu. Dari anak Yusuf yang lain gitu. Jadi family tree-nya si Maria ini memang tidak punya anak lagi gitu. Setelah melahirkan Yesus tuh dia tidak punya anak lagi. Karena kan di Alkitab nggak ada ya. Dia perawan selama-lamanya. Oh, I see. Oh, itu di literaturnya dari mana referensinya, Kak? Oke, ini ya dalilnya. Ini nubuatan. Bentar ya. Nih, kebetulan kemarin kita belajar ini ya di homili. Makanya saya merasa terberkati sekali. Nih ya. Nih kalau si mbaknya pernah lihat ikon Dormation, mbak boleh lihat di Google mungkin ada. Ikon Dormation. Nah, mbak boleh lihat di Yehezkiel 44 ayat 1 sampai 3. Ini nubuatan bahwa Bunda Maria itu memang dia perawan. Coba, ini saya bacakan ya. 44 ayat 1 sampai 3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu firman Tuhan kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang harus tetap ditutup. Nah, ini
Ini keperawanannya Bunda Maria karena hanya Tuhan yang melewatinya kan. Jangan dibuka dan jangan ada seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Nah, ini yang dimaksud keperawanannya Bunda Maria. Jadi ini nubuatan. Ya, ya. Oh, ini yang kemarin Agatha sampaikan ke saya. Jadi memang perjanjian baru itu kita nggak boleh lepas dari perjanjian lama karena bisa. selama penggenapan ya, begitu ya. Betul. Makanya Yesus sendiri mengajar, para rasul sendiri mengajar itu pakai apa? Septuaginta. Oh. Tidak ada pakai yang lain. Nah, Ya, ya, itu. aku udah cari kemarin Nah, Septuaginta. jadi itu udah tahu ya. Jadi kenapa Maria itu disebut perawan sampai selama-lamanya? Ya itu dalilnya. Yehezkiel 44 tadi, ayat 1 sampai 3 tadi. Tuhan sudah melaluinya. Makanya ini Bunda Maria ini dikatakan nih. Kalau kita lihat ini ya, ikonnya ini ya. Ini lihat ya. Ini kenapa ada kayak apa kuningnya ini? Ini menunjukkan kebangsawanan dia. Dia adalah raja. Karena Tuhan kita itu sudah melalui pintu rahimnya Bunda Maria. Satu lagi saya mau kasih tahu nubuatan. Tahu semak yang tidak terbakar yang ditemui Musa? Iya, ya, di Keluaran, Kenapa ya. semak itu tidak terbakar? Saya lupa. Itu adalah nubuatan Sang Theotokos. Allah itu begitu besar, tetapi bisa masuk ke dalam rahimnya Bunda Maria tanpa menghanguskan Bunda Maria. Semak itu adalah rahimnya Bunda Maria. Dia mengandung Allah namun tidak musnah. Semak itu bayangkan, semak yang tidak terbakar itu penuh dengan api karena Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Ya. Nah itu, jadi nubuatan tentang Sang Theotokos yang perawan ini, yang sangat terberkati ini, kita peringati minggu ini, ya karena memang dia perawan selama-lamanya. Makanya di dalam tradisi Bizantin, ya, bahwa dalam lagunya itu Agni Partene ini dia adalah pengantin yang tak menikah. Dia pengantin tetapi tidak menikah, karena dia perawan. Jadi maaf. Berarti Maria itu kalau tadi Agatha sampaikan dia adalah perawan sampai selama-lamanya, artinya tidak disentuh Yusuf juga dong ketika mereka. Tidak sama Dan sekali. Itu dituliskan di literatur yang tadi Agatha sampaikan itu ya. Iya itu nubuatannya itu. Ada banyak lagi sebenarnya, bentar ya. Dan waktu itu dia menyampaikan saat itu itu kan kisahnya sampai di generasi kita bisa tahu. Apakah saat di zaman Yesus itu dia menceritakan itu ke siapa gitu loh? Itu loh yang aku penasaran. Apa maksudnya gimana? Jadi kan Agatha tadi sampaikan kan di kitab yang tadi yang kasih saya buku tadi kan. Nah waktu itu apakah memang Maria mengatakannya kemana gitu loh? Ke siapa dia katakan bahwa dia memang masih tetap perawan? Gitu. Artinya dia tidak disentuh Yusuf dan hanya dia melahirkan Yesus gitu. Oke. Jadi dia mengatakannya kalau kita lihat ya di dalam Lukas ini tahu Maria itu bukan orang yang bawel gitu ya. Dia adalah orang yang menyimpan segala sesuatu itu dalam hatinya. Ya. Dari manakah para rasul ini tahu ya? Kita itu lagi-lagi menggunakan sinaksarion. Nah ini yang mungkin teman-teman nggak punya ya, yang kemarin saya bilang itu ya. Nih sebentar. Ini tadi. Jadi memang perlu banyak referensi. Nah, jadi tentang bagaimana kisahnya Bunda Maria itu ya ada di buku ini gitu. Sinaksarion. Iya, jadi memang Bunda Maria ini memang perawan sampai selama-lamanya dan murid-muridnya itu tahu dengan pasti. Makanya kenapa ada salam ya Maria, salam yang penuh rahmat, dikatakan apa? Terberkatilah engkau, terberkatilah buah rahimmu. Dia adalah perawan selama-lamanya kan? Makanya dia itu gelar-gelarnya itu juga seperti itu. Agni Partene itu tadi. Oh, oke, gitu ya. Iya. Jadi para rasul itu tahu. Karena gini, waktu ketika Yesus itu juga disalibkan kan Maria ini hidup bersama Rasul Yohanes. Dia tinggal bersama Rasul Yohanes, dititipkan kepada Rasul Yohanes hingga menjelang kematiannya. Maria ini ada di bawah pengawasan murid-muridnya. Ketika Yesus di kayu salib kan dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan dia memang menyerahkannya kepada Yohanes. Dan Yohanes itu tertulisnya di sini lagi di Sinaksarion gitu. Ya, jadi sampai seperti apa akhir hidupnya Bunda Maria itu ya bersama Rasul. Kemana Rasul? Tahu yang Wahyu itu ketika Yohanes di Pulau Patmos, ya itu bersama Bunda Maria.
Itu saksinya. Kan dikatakan di dalam Alkitab ini harus ada 2-3 orang saksi. Nah, siapakah saksi bahwa Yohanes ini menerima wahyu? Itu adalah Prokorus dan Bunda Maria. Iya, betul. Nah ini, jadi memang Bunda Maria ini bersama-sama dengan Rasul Yohanes. Makanya kita itu, gereja itu tetap memelihara tradisi-tradisi suci, peringatan-peringatan orang-orang kudus ini. Oh, oke, itu ya, makanya Maria di Katolik juga sangat diagungkan sekali ya. Jadi dia ternyata perawan ya. Nah, kisahnya si Yusuf sendiri, suami Maria itu dituliskan di mana tuh? Apakah dia juga punya istri lagi? Ada. Apakah dia Bahkan memang di menikah? perayaannya juga ada. Santo Yosef itu ada juga perayaannya. Dia itu memang udah ujur sekitar 60 berapa ya. Itu peringatannya itu ada. Peringatan kematiannya. Jadi dia memang tidak lama. Kira-kira Yesus itu berusia berapa? Memang Santo Yosef ini juga sudah meninggal gitu. Jadi dia memang tidak mendampingi Yesus ini sampai dia dewasa, karena memang umurnya ini udah ujur gitu waktu menikah dengan Yesus. Bunda Maria. Oh. Tapi dia tidak punya anak juga nih, tidak punya family tree juga nih Yusuf ke bawahnya. Ada kan anak dia itu ada yang namanya Yakobus saudaranya Yesus itu ada dari Maria yang lain. Bentar. Ini ada. Makanya kan ada dikatakan saudara Yesus. Saudara Yesus ya. Nah, itu. Nah, Yakobus saudara Yesus. Itu anak dari Santo Yusuf. Tapi bukan lahir dari rahim si Maria. Bukan. Yesus. Betul, bukan. Nah, kisahnya si Yusuf itu dituliskan di literaturnya di mana itu ya? Kalau kita mencari Sinaksarion. Iya. Jadi semua kisah-kisah tentang orang-orang kudus, para rasul itu ada di Sinaksarion. Bahkan sampai ditulis abad keberapa ya? Sinaksarion itu catatan gereja dari abad pertama ya sudah ada. Itu. Ya, jadi bahkan sampai Bunda Maria mati itu di Yerusalem karena permintaannya dia ingin mati di Yerusalem dan akhirnya mati. Itu kuburnya itu kan sampai jadi gereja kan itu, gereja makam kudus. Bukan gereja makam kudus, gereja makamnya Bunda Maria itu kan yang dijaga oleh orang-orang ortodoks ya. Nah, itu Bunda Maria itu sudah mengalami teosis. Itu juga tertulis di dalam Sinaksarion ini. Makanya tadi udah lihat itu Dormition. Lihat itu Bunda Maria dipegang tuh yang bayi jadi kecil, itu padahal mayatnya di situ tetapi dalam bentuk kecil. Nah, itu dibangkitkan oleh Yesus menjadi ciptaan yang baru. Lihat di atas-atasnya itu, di awan-awan itu para rasul. Yang terakhir ada yang jatuh, ikon Dormition itu seperti ini. Ya, ada satu yang jatuh itu adalah Rasul Thomas. Nah, Rasul Thomas ini yang terakhir sekali mengunjungi makam karena dia kan ke India. Paling lama dia baru nyampe di Yerusalem ketika mati. Nah, itu dan akhirnya dia datang kan berziarah ke makamnya Bunda Maria. Di situ dilihat bahwa Bunda Maria itu menampakkan diri dan dia itu sudah teosis. Dia badannya itu tidak membusuk dan dia mengalami teosis. Dia sudah dibangkitkan. Gitu. Nih ya, Dormition. Tuh. Lihat aja ikonnya itu. Nah, itu ada. Kenapa ada ikon-ikon demikian ya? Karena para rasul itu menceritakan atau mengisahkan seperti itulah yang terjadi yang dialami Jana Suci Maria, Sang Theotokos itu. Gitu. Ya, paham aku. Iya, itu dia. Jadi makanya gereja itu sejak semula itu ya penuh dengan perayaan-perayaan tiap minggu itu, minggu-minggu perayaan itu. Jadi setiap minggu kita liturgi, kita akan menceritakan siapa nih yang diperingati minggu ini gitu. Dan ini terus disalin oleh gereja dan ini diajarkan ke seluruh gereja sejak semula. Ya. Jadi terima kasih. Ini aku benar-benar pengetahuan baru yang tentang ini ya. Aku kemarin juga sampai belajar Alkitabnya Katolik jadinya juga.